Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Najwa Indana Zulfa. Saya dari kelas 3A Prodi Terjemah Fakultas Adab dan Humaniora. Video ini saya buat untuk memenuhi ulangan akhir semester saya, dan disclaimer ini adalah hasil dari pemahaman saya sendiri. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang fonologi bahasa Arab. Fonologi. Fonologi ialah ilmu yang mempelajari bunyi dalam bahasa dan penggunaannya untuk membedakan makna. Bunyi yang membedakan makna itu disebut fonem, dan bunyi yang tidak membedakan makna itu disebut fon. Dan di video ini juga saya tidak hanya menjelaskan tentang fonologi, tetapi di sini juga saya akan menjelaskan tentang apa itu fonem, apa itu fon, apa itu alofon, dan apa itu fonotaktik. Karena keempatnya itu adalah masih termasuk bagian dari fonologi bahasa Arab. Langsung saja ke pembahasan pertama, ialah fonem. Fonem ialah bunyi terkecil dalam suatu bahasa yang berfungsi untuk membedakan makna. Adapun fonem itu dilambangkan dengan garis miring. Jadi kalau kita mau nulis fonem itu, cara membedakannya itu kita harus lambangkan dengan garis miring untuk membedakannya. Lanjut ke contohnya, contoh fonem. Di sini saya ambil contoh dari Kamus Mahmud Yunus, halaman 381 dan 353. Contoh pertama itu ada kolbun, yang artinya adalah hati. Contoh kedua, kalbun, yang artinya adalah anjing. Jika kita sandingkan kedua contoh tersebut, keduanya itu sama-sama memiliki 3 huruf, dan huruf kedua mempunyai dan huruf kedua itu mempunyai huruf yang sama, yaitu fonem l, dan dan huruf ketiga itu sama-sama memiliki fonem b. Tetapi kenapa keduanya ini masuk dalam contoh fonem? Karena pada awal kata masing-masing dua contoh ini berbeda. Fonem pertama, bahasa Arabnya hati itu menggunakan fonem qaf, dan bahasa Arab anjing itu menggunakan fonem ke. Jadi perbedaan bunyi qaf dan ke itu di awal kata tersebut itu dapat merubah makna kata. Makanya kedua contoh ini disebut adalah fonem. Tapi fonem itu tidak hanya di awal kata saja, dia juga ada di akhir kata. Contohnya kayak syakko dan syakkah. Syakko itu artinya membelah, syakkah artinya ragu. Kalau kita sandingin juga sama-sama, keduanya memiliki 2 huruf, dan huruf pertama itu adalah fonem shin, dan fonem kedua ini yang dapat membedakan makna keduanya. Yang syakka ini menggunakan fonem ke, dan syakko menggunakan fonem kof. Lanjut, fon. Fon ialah bunyi nyata yang diucapkan tanpa memperhatikan bunyi tersebut membedakan makna atau tidak. Jadi fonem ini tidak memperhatikan kayak tadi fonem. Fonem itu memperhatikan kalau ada satu huruf yang beda, berarti dia beda juga maknanya. Tapi kalau fon ini dia tidak memperhatikan. Jadi bunyi nyata aja yang keluar dari alat ucap manusia. Contohnya fon itu saya ambil dari Kamus Mahmud Yunus halaman 448. Contohnya itu nazala, artinya turun. Tadi kalau fon itu dilambangkan dengan kurung siku, dan kalau fonem itu dilambangkan dengan garis miring. Jadi bunyi N itu untuk fonem N, dan bunyi A untuk fonem E, dan bunyi Z untuk fonem Z, dan bunyi A lagi untuk fonem E, dan bunyi L untuk fonem L, dan bunyi A untuk fonem E. Begitu seterusnya. Contoh babun juga seperti semua contoh yang keluar dari alat ucap manusia itu disebut fon. Lanjut, alofon. Alofon adalah variasi pengucapan satu huruf yang dipengaruhi oleh bunyi sekitarnya atau posisi dalam kata, tetapi tidak mengubah arti kata. Kayak di sini contohnya itu huruf qaf.
Qaf itu dapat disebut sebagai huruf G karena di beberapa negara, kayak contohnya di Arab, sebagian atau rata-rata mereka menyebut huruf Qaf itu sebagai G. Kayak contohnya Qamarun. Qamarun itu artinya bulan, tapi orang Arab mengucapnya itu sebagai gamar. Dan itu sama aja artinya, tetap bulan, gak merubah kata. Cuma hanya variasinya aja. Lanjut, fonotaktik. Fonotaktik adalah urutan fonem yang dimungkinkan dalam suatu bahasa. Dan di sini fonotaktik itu ada 3 tingkatan. Yang pertama ada kalimat, kelompok, dan suku kata. Pertama, kalimat. Kalimat adalah pembagian dan pengaturan bunyi yang dapat mempengaruhi makna. Yang kedua, kelompok suku kata. Kelompok suku kata itu adalah pecahan suatu kalimat untuk mengetahui dari mana asal kalimat itu. Kayak contohnya, pecahan suatu kalimat maktab itu asal dari maktabun, artinya meja. Jadi kelompok ini dipecah-pecah dan akhirnya menjadilah suku kata. Terus yang ketiga itu ada suku kata. Suku kata adalah menjadi bagian pengucapan dan pembentukan makna. Suku kata ini adalah hasil dari kelompok tadi. Dan di sini suku kata itu terbagi menjadi 2. Ada suku kata tertutup dan ada suku kata terbuka. Yang pertama saya menjelaskan di sini suku kata terbuka. Suku kata terbuka yakni yang diakhiri dengan bunyi vokal, konsonan vokal atau konsonan vokal panjang. Pokoknya suku kata terbuka ini dia diakhiri dengan huruf vokal. Huruf vokal itu berarti A, I, U, E, O. Tapi bisa juga huruf vokalnya ini panjang. Bisa panjang, bisa pendek juga. Yang kedua ini ada suku kata tertutup, yakni yang diakhiri dengan bunyi konsonan. Konsonan ini selain A, I, U, E, O. Dalam bahasa lisan, suku kata itu ada KVK, yakni konsonan vokal konsonan, atau KV.2K, konsonan vokal panjang konsonan, atau KVKK, konsonan vokal konsonan konsonan, atau KV.2KK, konsonan vokal panjang konsonan konsonan. Tapi dalam bahasa Arab, suku kata itu hanya kafi konsonan vokal, KV.2 konsonan vokal panjang, dan KVK konsonan vokal konsonan. Kita lanjut ke contohnya. Contoh suku kata tertutup dan suku kata terbuka. Kita mulai dengan suku kata tertutup dulu. Suku kata terbuka dulu. Suku kata terbuka, contohnya itu kan tadi suku kata terbuka itu ada 2, ada konsonan vokal sama konsonan vokal panjang. Suku kata terbuka itu tadi yang diakhiri dengan huruf vokal. Di sini saya ambil contoh huruf wa, artinya itu dan. Fonem W adalah konsonan dan fonem A adalah vokal pendek. Dan kedua itu ada KV.2. KV.2 berarti konsonan vokal panjang. Di sini saya ambil contoh la, artinya itu jangan. Fonem L adalah konsonan pertama dan harokat atau vokal. Harokat itu disebut vokal. Itu vokalnya panjang, jadi termasuk A.2. Nah, terus suku kata tertutup. Suku kata tertutup dalam bahasa Arab itu kan hanya kafi, KV.2 sama KVK. Dan di sini salah satu contohnya KVK. Di sini saya ambil contoh kitabun, artinya buku. Fonem ke adalah konsonan dan fonem A.2 adalah vokal panjang, yakni harokat yang ada
harokat yang panjang, dan fonem B adalah konsonan kedua. Lanjut, terkadang suku kata KV.2K atau KV.KK itu tidak ditempatkan di posisi akhir karena untuk kepentingan perbedaan gramatikal atau struktur kalimat. Perbedaan pertama itu ada perbedaan tunggal dan jamak. Contohnya fatihun, artinya orang yang membuka atau pembuka. Terus itu tunggal. Kalau jamaknya itu fatihuna, para pembuka. Dan yang kedua itu ada perbedaan kata kerja intransitif dan transitif. Contohnya itu fataha, artinya dia membuka intransitif, dan fataha artinya dia membuka transitif. Cukup sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.